Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, barokah, ridha dan ampunannya kepada panjenengan semua. Alhamdulillah, kita ditakdirkan Allah Ta'ala berkumpul Bapak Ibu kembali bersama-sama pada hari Selasa ini, Selasa keempat. Mudah-mudahan setiap detik waktu yang diluangkan panjenengan semua dibalasi Allah Ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda, menjadi pemberat timbangan panjenengan nanti pada hari kiamat, dan menjadi amal soleh yang kita bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh itu. Mudah-mudahan kelak kita semua dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Kita masuk Bapak Ibu dalam kitab Islahul Mal karya Ibnu Abi Dunya rahimahullah. Hadis ketiga, beliau berkata, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadzal mala khadiratun hulwah, faman akhadahu bihaqqihi fa ni'mal ma'unatu huwa. Artinya inna hadzal mal, sesungguhnya ini harta, khadiratun hijau, hulwah manis. Jadi harta ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping hijau juga manis. Faman akhadahu bihaqqih, barang siapa mengambil harta ini, yang penting Bapak Ibu, kita harus merenungkan kita itu mendapatkan harta ya Allah. Faman akhadahu bihaqqih, barang siapa mengambil harta dengan hak, ya, dengan cara yang benar, fa ni'mal ma'unatu huwa, maka sebaik-baik pertolongan adalah harta tersebut. Jadi kalau harta itu kita dapatkan dengan cara yang hak, dia adalah sebaik-baik penolong setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini Bapak Ibu menjelaskan pertama bahwa harta itu hijau dan manis. Nah, ini menunjukkan bahwa semua orang itu ya pasti tergiur dengan harta Bapak Ibu. Makanya yang tidak punya iman itu kan rela menjual kehormatan dan agamanya demi harta, kecuali orang-orang yang dirahmati, dan mudah-mudahan kita termasuk yang dirahmati kan. Dalam surat Ali Imran ayat 152 tentang ketika berbicara tentang perang Uhud Bapak Ibu. Perang Uhud itu kan pada awal mulanya kan kaum muslimin menang, ya kan? Tapi karena para sahabat itu lupa dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini terjadi karena hukumnya belum ada begitu. Mereka mengira perang sudah usai, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti kepada orang-orang yang di atas gunung, ya, ada 50 pemanah itu
Nabi berpesan jangan ada seorang pun dari kalian yang turun bagaimanapun kondisinya. Ya, yang tinggal di atas itu tinggal pimpinannya Abdullah bin Jubair sama siapa begitu. Lainnya turun karena mereka menganggap apa? Menganggap perang telah usai, Bapak Ibu. Justru dengan mereka turun, Allah mentakdirkan dari situlah kaum muslimin menjadi kalah. Nah, dalam surat Ali Imran 152 Allah berfirman, minkum man yuridud dunya. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia, wa minkum man yuridul akhirah, dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Jadi yang turun tadi itu yang segera mengambil rampasan, itulah yang kata Allah menginginkan dunia, sementara yang tersisa di atas tidak turun mengikuti wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian mereka dibunuh juga sebagai syahid, itulah yang menginginkan akhirat. Tapi pada akhir ayat Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni mereka semua. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni mereka semua. Justru ayat yang Allah taala menurunkan, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Artinya apa Bapak Ibu? Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan pernah mengira orang-orang yang mati terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un, justru mereka itu hidup inda rabbihim, di sisi Rabbnya, yurzaqun, dengan mendapatkan rezeki. Itu ayat ini turun pada mereka tadi yang menjadi syuhada, ya, para sahabat yang terbunuh sebagai syahid pada perang Uhud ini Bapak Ibu. Nah, maksudnya begini, jika orang-orang mulia dari kalangan sahabat, ya, sebelum diturunkannya ayat ini tergiur dengan harta, maka bagaimana dengan saya, kan begitu. Jadi hijau dan manis, setiap orang pasti senang yang hijau-hijau, setiap orang pasti senang yang manis. Nah, Nabi menjelaskan Bapak Ibu, banyak orang itu menjadi kufur ya gara-gara harta. Orang itu paginya beriman, sorenya kafir, atau sebaliknya sorenya beriman, paginya kafir. Beliau mengatakan begini, badiru bil a'mali fitanan. Segeralah kalian mengerjakan amal soleh Bapak Ibu, sebelum datang fitnah-fitnah, kaqita'il lailil mudlim, seperti kepingan-kepingan malam yang gelap. Jadi nanti itu akan ada fitnah Pak. Fitnah itu saking gelapnya orang nggak bisa bedakan. Ya sama seperti jenengan ya, dalam kegelapan malam kan nggak bisa bedakan ngapunten ini kayu atau batu atau ular atau mungkin kotoran manusia, bisa enggak? Anggel nemek gitu aja ya. Kecuali kalau ada baunya kita bisa mencium gitu. Tapi kalau malam gelap kita nggak bisa membedakan. Nah, fitnah itu karena saking gelapnya, saking hebatnya, itu sampai orang itu sibuk dengan fitnah itu sehingga nggak kober mengerjakan amal soleh. Makanya Nabi mengatakan badiru bil a'mali fitanan, segera kerjakan amal soleh sebelum datang fitnah-fitnah, kaqita'il lailil mudlim, seperti kepingan-kepingan malam yang gelap. Nah, karena saking gelapnya fitnah itu sampai terjadi ini Bapak Ibu, yusbihur rajulu mu'minan, pada waktu pagi orang itu beriman, wa yumsi kafiron, tapi pada waktu sore menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan, sorenya beriman, wa yusbihu kafiron, paginya kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, karena dia menukar agamanya dengan sedikit dari bagian dunia Bapak Ibu. Jadi orang yang tidak punya iman itu, yang tidak punya iman, rela menjual agama demi uang Pak. Jadi betapa banyak orang itu murtad gara-gara alasan ekonomi.
dengan alasan mencari kesembuhan. Dan bahkan naudzubillah banyak orang mungkin rela menjual dirinya dengan alasan menghidupi keluarga. Itu kan fitnah, Pak. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita semua dari fitnah ini, Pak. Dan itu gimana doanya, Ustaz? Ya, doa yang jenengan baca sebelum salam itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Terus ini wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan secara umum. Ya, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan fitnah kematian. Fitnah kematian itu apa maksudnya, Pak BK? Fitnah kubur, pertanyaan malaikat, siapa Rabbmu? Ya, siapa orang yang diutus kepadamu, apa agamamu? Itu fitnah kubur, Pak. Ya. Wa min fitnatil masiihid dajjal, dan dari fitnah dajjal yang al-masih buta sebelah. Pelajaran kedua, Bapak Ibu, karena harta hijau dan manis, maka kita diperintahkan mencari harta dengan cara yang halal. Karena orang itu kan mencari hijaunya dan manisnya, Pak, nggak peduli, sepenting aku oleh hijau, sepenting aku oleh legi, kan begitu kan. Jadi jangan sampai harta hijau dan manis yang kita nikmati ini harta yang haram, Bapak Ibu. Oke? Perhatikan pekerjaan sampean. Sampean bekerja ini sudah profesional tidak? Jangan-jangan cek lagi jam 8 madang ditinggal mulai jam 11 kayak teko. Itu kalau panjenengan dapat gaji haram, Pak, itu, Pak. Cekloknya jam 10 diakali atau gimana, titip yo, habis asar sudah pulang misalnya. Cekloknya jam 4 atau jam 5 gitu kan. Itu hati-hati, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi di samping itu juga kita juga harus melihat pekerjaan kita. Jangan-jangan kita itu kerja di lingkungan yang harus berbohong, Pak. Harus bikin laporan palsu. Iya kan? Harus bicui. Naudzubillah, itu jelas haram itu. Gitu nanti jenengan pulang dipakaiano bojone, dipakaiano anak, itu diopo bojo be anak dipakani barang haram. Lah ngoten nah. Nggih. Jadi jangan sampai harta hijau dan manis yang kita nikmati ini haram. Mending pekerjaan kelihatan hina ya, seperti mencari kayu bakar, membuat biting. Tahu biting panjenengan? Zaman dulu kalau orang bungkus pakai daun pisang itu kan pakai biting yang kecil itu, Pak. Sekarang pakai tusuk gigi itu loh, okay? Bikin lemper kan ada bitingnya itu, ya, menjadi pemulung misalnya atau tukang beca, atau kelihatan remeh ya, kelihatan hina. Tapi yang penting halal itu jauh lebih baik, Bapak Ibu, daripada panjenengan kelihatan terhormat, memakai jas, pakai dasi, tapi bekerja di tempat yang penuh dengan riba misalnya, ya kan? Atau memiliki rumah mewah dan mobil mewah. Ngapunten, ini harus saya sampaikan ya, qulil haqqa walau kana murran, ucapkan yang benar meskipun itu pahit. Jadi rumah mewah, mobil mewah, tapi bekerja di perpajakan, Bapak Ibu, ngapunten. Nggih. Panjenengan pernah mendengar hadis wanita Ghamidiyah yang dia hamil di luar nikah, ya kan? Datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sambil membawa anaknya yang masih merah. Dia minta disucikan, minta dirajam, Pak, karena sudah berzina sampai keluar anak kan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anakmu besarkan dulu sampai 2 tahun, sampai kamu sapih, baru kamu datang ke sini. Datang, Pak, ketika anaknya sudah disapih itu, dan dia memegang sepotong roti, minta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar disucikan. Akhirnya dia gising seti ya. Gising seti itu tahu panjenengan Pak BKI? Orang mana jenengan ini? Bahasa Jawa dising seti itu diikat biar tidak morat-marit nanti ketika dilempar batu itu loh. Kan perempuan sehingga gak tersikap auratnya, Pak nggih. Ngertos jadi sing seti nggih. Lho jenengan Jawa Putih. Oh, Itali. Nggih. Jadi diikat terus kemudian dirajam karena perempuan, biar tidak tersingkap auratnya kan. Gitu Bapak Ibu. Nah, ketika dirajam itu
Jadi ketika dirajam itu Khalid bin Walid merajam dengan penuh kemarahan, Pak. Jadi seakan-akan ini wanita pelaku dosa yang sangat besar yang gak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu panjenengan jawaban Nabi, ya, komentar Nabi terhadap perlakuan Khalid bin Walid radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Mahlan ya Khalid." Pelan-pelan, tenang wahai Khalid. Fawalladzi nafsi biyadih, demi Rob yang jiwaku dalam genggaman tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad tabat taubatan, wanita ini sudah bertaubat. Perhatikan bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau tabaha sahibu maksin, kalau yang taubat itu adalah penarik pajak, lahu lahu, pasti diampuni. Jadi menunjukkan dua poin. Poin pertama, besarnya dosa orang yang menarik pajak, ya, yang kerja di pajak terutama. Yang kedua, wanita ini meskipun zina, Pak, tapi sudah bertaubat dengan taubat yang masya Allah. Dalam satu riwayat, jika dibagi kepada 70 orang penduduk Madinah itu cukup. Yang pada riwayat ini, andaikan pelaku orang yang narik pajak sama-sama bertaubat seperti taubatnya wanita ini, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah berfirman dalam surat Abasa, Bapak Ibu, falyanzuril insanu ila ta'ami, hendaknya manusia melihat kepada makanannya. Makanan yang sampean makan itu dari mana, Pak? Dari mana? Baik bagaimana Allah membuat yang asalnya jadi gabah, kemudian tumbuh, kemudian sampai kepada kita bisa kita makan. Dari satu sisi, pada sisi yang lain kita makan ini barang halal atau haram gitu loh, Pak. Ya, itu. Ya, Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannata sahibu maksin, tidak masuk surga tukang penarik pajak. Kemudian pada hadis yang lain, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga lahmun, daging, nabata min suhtin, yang tumbuh dari riba, annaru aula bihi, neraka lebih patut baginya. Jadi sepatutnya kita tuh melihat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, harta kita itu sudah benar-benar halal apa tidak. Pelajaran ketiga, harta kalau sudah jelas-jelas halal, Bapak Ibu, sudah jelas-jelas halal, itu Masya Allah keberkahannya itu banyak sekali gitu loh. Jadi dalam hadis ini Nabi mengatakan, harta yang halal itu sebaik-baik penolong bagi pemiliknya, menjadi keberkahan bagi siapapun yang memakannya, begitu. Kalau dimakan istri menjadi wanita solihah, menaati suami, setelah menaati Allah Subhanahu wa taala, mengajak suami kepada yang baik, menasihati suami ketika lalai, itu istri yang baik, Pak. Ketika dikasih makanan yang baik. Loh Ustaz, nang bojoku kok ngono modele, nggak tahu, jangan-jangan jenengan kasih barang haram, Pak, ya jok nyalano. Gitu loh Bapak Ibu. Nggih. Jika dimakan anak, maka anak tubuhnya menjadi kuat, tidak sakit-sakitan, anak menjadi soleh, penurut kepada kedua orang tuanya. Dan jika digunakan membeli makanan, makanan itu mengenyangkan, memberi kekuatan, ya. Berbeda jika makanan itu dari barang haram, Pak, menjadi penyebab sakit, ya, menjadi penyebab orang yang memakan tidak dapat hidayah. Itu pokoknya harta yang haram itu sumber malapetaka, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Hadis berikutnya, hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis keempat. Nabi SAW bersabda, inna dunya khadiratun khulwah. Sama seperti tadi. Kalau tadi itu harta, ini dunia, Pak. Dunia itu hijau dan manis. Mungkin kalau bahasa kita ijo royo-royo itu paling, ya. Inna dunya khadiratun khulwah. Dunia itu khadirah. Apa itu khadirah? Akhdar, hijau, khulwah, manis.
Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dunia seperti itu, Bapak Ibu, sehingga banyak orang tergiur dengan dunia karena hijau dan manis. Faman a'tainahu minha syai'an bi nafsin minna. Barang siapa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami memberinya sesuatu dari dunia dengan jiwa ikhlas kami. Jadi panjenengan dikasih orang harta, yang ngasih itu ikhlas, Pak. Nah, kemudian itu satu. Yang kedua, wa husni tu'matin minhu. Kemudian dia memakainya dengan baik. Dia dikasih harta oleh yang ngasih dengan hati yang ikhlas, kemudian dia memakan dengan baik, min ghairi israfi nafsin, dan tanpa ketamakan jiwa, burikalahu fihi, niscaya dia diberkahi pada harta itu. Wa man a'tainahu minha syai'an, barang siapa yang, ini sebaliknya ya, barang siapa yang kami beri harta bi ghairi tibi nafsin minna, artinya tanpa keikhlasan kami. Ada tidak orang mendapatkan harta tapi tidak ikhlas, Pak? Halo? Maksudnya orang mendapatkan harta tapi yang ngasih harta tidak ikhlas. Ada nih? Pernah jenengan kepeksa bayar? Ya? Itu tuh haram, Pak, bagi yang ngambil. Hati-hati yang suka malak-malak orang, yang mencari-cari kesalahan orang biar bayar akeh gitu kan. Ini jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya ulangi, wa man a'tainahu minha syai'an bi ghairi tibi nafsin minna. Barang siapa yang kami beri harta tanpa keikhlasan kami, ya, wasu'i tu'matin minhu, kemudian dia memakainya dengan cara yang tidak baik, wa israfi nafsin, dan ada ketamakan jiwa, kana ghairu mubarakin lahu fihi, maka tidak akan diberkahi untuknya pada harta tersebut. Jadi harta itu menjadi barokah ketika satu, apa? Kita mendapatkan harta yang memberikannya dengan jiwa yang ikhlas. Yang kedua, kita memakainya dengan cara yang baik. Apa maksudnya? Nanti ada penjelasannya. Yang ketiga, kita tidak tamak. Nah, kalau tiga sifat ini ada pada harta yang kita dapatkan, itu Masya Allah barokahnya, Pak. Pertama, Nabi mengatakan inna dunya khadiratun hulwah. Ya, hulwah pakai ha, hulwah manis. Kalau pakai kha, khulwah itu berkhulwat, beda artinya. Padahal beda titik tok dalam bahasa Arab itu. Jadi maksudnya dunia itu sangat memukau, Bapak Ibu. Sangat memukau, sangat menggiurkan, dan banyak orang terkesima kepada dunia. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkannya apa tadi, sesuatu yang hijau dan manis. Karena hijau dan manis, dan kebanyakan orang itu tergiur. Nek sampean sudah tahu bakaran tergelincir, sojo parak-parak gitu loh, Pak. Ya, makanya orang-orang soleh itu mending menghindari daripada tergiur tidak bisa kembali. Jadi menghindari harta, Pak. Tapi ini susah kalau orang sudah biasa hidup dengan dunia yang enak, ya. Jadi menghindari harta sehingga selamat di akhirat, ya, itu jauh lebih baik daripada masuk ke dalam harta tadi yang kemudian terjebur hingga tenggelam dan kita tidak bisa mentas. Tahu mentas ya? Halo, tahu mentas? Oh nggih, bahasa Italia tidak paham. Yang kedua, pelajaran kedua Bapak Ibu, tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Barang siapa kami memberinya sesuatu dari dunia dengan satu jiwa ikhlas kami, kemudian dia memakainya dengan baik dan tanpa ada ketamakan jiwa, niscaya diberkahi untuknya pada harta itu. Oke? Jadi ada 3 poin. Poin pertama, mendapatkan harta dari orang yang ikhlas memberikannya. Bukan memberikannya karena dipaksa, ditekan, atau diancam.
Pokoknya orang yang ngasih sampean harta itu legowo, ikhlas. Kalau jenengan jualan, oh ya Allah ini pas regane gitu loh. Kalau jenengan jadi tukang, jenengan jadi apa, oh ya Allah amanah wong iki gitu loh Pak. Jadi yang memberikan itu ndak mangkel, ndak gerundel, ikhlas dia. Gitu. Yang kedua, poin kedua, dia memakannya dengan baik. Artinya memakannya itu sesuai kebutuhan Pak. Tidak membuang-buang secara mubadzir ya. Ya, tidak dibuang secara mubadzir, tapi dibagikan kepada yang membutuhkan. Intinya digunakan dalam ketaatan. Nah, termasuk memakan dengan cara yang tidak benar, itu memakan dengan tangan kiri, memakan tanpa bismillah, atau makan dierek-erek, dibuang. Nanti kan banyak Pak pada pesta-pesta. Makanya kan dalam hadis itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seburuk-buruk makanan itu makanan walimah. Kenapa? Karena yang diundang untuk makan itu orang-orang yang tidak mau, orang-orang kaya kan, biasa makan berjalan, ngicip-ngicip di tele ya kan, ngombe aqua, titik tut, ya kan mubazir Pak. Itu pas hari raya itu ya Allah buah masih penuh-penuh itu Pak, mending untuk diombe biar tidak mubazir, gak jadi hisab ya kan. Kemudian kenapa makanan walimah menjadi seburuk-buruk makanan? Orang yang ingin makan malah gak diundang gitu loh. Ya, termasuk di sini. Jadi memakan dengan baik tadi itu adalah memakan dengan tangan kanan. Sebelum memakan baca bismillah, dihabiskan, bukan ditinggalkan buat syaitan ya kan. Dieker-eker, dianyi-anyi atau anyi-anyi gitu. Ya anak itu disuruh makan tapi cuma dimakan dikit, diece-ece gitu loh Pak. Gitu anyi-anyi. Oh di Palestina ya Allah sampai nggak makan-makan, kita di sini dibuang-buang gitu loh. Gitu. Nah poin ketiga, tidak boleh tamak Pak dalam harta tersebut. Karena ada orang mendapat harta itu tujuannya untuk ditimbun, kan tamak kan? Apakah agar barang menjadi langka ya, sehingga mahal di pasaran? Nah, seperti dulu zaman corona semua orang butuh masker, malah masker habis ya kan, sak kotak loh Pak 300.000. Ya Allah, masker itu apa ndak dosa tok pelakunya itu. Semua orang butuh malah harganya mahal gitu. Oke? Jadi itu ketiga poin Pak, agar harta diberkahi. Kemudian hadis ini secara tidak langsung wong namanya kitab Islahul Mal Bapak Ibu menunjukkan kewajiban mencari harta dengan cara yang halal. Itu pasti itu. Ya, jangan sampai kita itu Pak bekerja yang pekerjaannya itu senantiasa memakan maksa orang bayar kita dengan barang haram. Orang nggak salah dipaksa salah ya kan, gitu. Ada ndak seperti itu ya? Makanya banyak orang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Mungkin para polisi, para hakim ya, itu hati-hati Pak, ya, rawan sekali itu. Kadang-kadang mudah sekali menuduh orang padahal belum ada buktinya. Orang disuruh ngaku salah padahal ndak salah, mungkin salah tapi nggak sebesar itu ya, apa level kesalahannya, tapi dibuat seperti itu biar orang ketakutan, biar bayar banyak gitu loh. Nah, itu kalau kita makan Pak ya Allah, kita bawa pulang, kita berikan anak istri kita, ya Allah jadi opo gitu loh. Oh kita ini hidup buat apa loh Pak, kan tujuannya agar masuk surga. Masuk surga mau dilebih itu kan tidak mungkin ya. Seperti itu, makanya kita harus banyak-banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berkaitan dengan masalah ini Bapak Ibu buat siapapun ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan idra'ul hududa anil muslimina mastata'tum, tolaklah memberi hukuman kepada kaum muslimin semampu kalian ya. Kalau bisa tidak dihukum, mending gak dihukum ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa in wajadtum li muslimin makhrajan fa khallu sabila. Jika kalian mendapati suatu alasan bagi seorang muslim yang bisa melepaskannya dari hukuman, lepaskan dia gitu loh. Fa innal imam, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin
an yukhti'a fil afwi, jika dia salah dalam memaafkan. Jadi salah keputusan sehingga dimaafkan. Khairun min an yukhti'a bil uqubah, lebih baik daripada salah dalam menimpakan hukuman. Jadi mending salah terus orang itu dimaafkan daripada salah orang itu tidak salah tapi dikasih hukuman. Itu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya ya perintah untuk tidak berlebihan Bapak Ibu dalam menggunakan barang ya, meskipun halal. Karena dunia itu kan halalnya apa? Halalnya hisab, haramnya azab. Meskipun barang itu milik kita ya bukan berarti harus kita makan semua gitu loh. Masih banyak kaum muslimin tidak bisa sekolah, masih banyak kaum muslimin tidak bisa makan, gak punya rumah dan lain sebagainya. Meskipun harta sampean dewe Pak, kemudian membeli baju satu harganya 1 juta. Padahal 100.000, 200.000 itu sudah bagus kan? Apa beli baju harga 1 juta ya? Memang itu nanti nek rokok pakai itu sekebal ngono ta gitu loh. Nggih. Juga seperti wanita yang senang beli baju, didik beli baju padahal bajunya banyak itu. Ya Allah. Kayak umpul-umpul begitu lebih bagus disedekahkan gitu loh Pak. Nggih. Dan dalam hadis Bapak Ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma'amana bi, tidak beriman kepadaku," kata beliau. Ma'amana bi, tidak beriman kepadaku. Sinten wa Rasul? Man bata syab'an, orang yang bermalam dalam kondisi kenyang, wajaruhu ja'iun ila jambih, ya, sementara tetangga samping rumahnya kelaparan, wa huwa ya'lamu bi, dan dia tahu. Dan dia tahu berarti ini kan kita bertetangga itu kan disuruh memeriksa tonggo kiri semangan apa burung kan begitu. Ya, itu Islam seperti itu, Pak. Kemudian perintah untuk tidak tamak terhadap harta, ya. Ya memang kalau untuk kepentingan pribadi buat apa sih harta banyak-banyak wong kadek mati wae ya. Mending harta itu ambil sebanyak mungkin bisa tapi dibawa mati, Pak. Dibawa mati ya apa, Ustaz? Buat anak-anak di panti asuhan, buat bangun masjid, buat bikin sumur di daerah yang nggak ada air, buat nyekolahkan anak kaum muslimin yang butuh sekolah. Itu nanti harta sampai mati itu. Okay? Nah tapi kalau dibuat koleksi mobil, seret satu rumah mobil 10, kayak apa Pak sampean mati loh digongkak kita mobil dan kuburan, gitu. Okay? Jadi kalau untuk pribadi nggak usah banyak-banyak, tapi kalau untuk sosial, untuk tadi, untuk bangun sumur, untuk menyekolahkan anak kaum muslimin, ya, untuk membantu Palestina, ya apa biar bisa masuk ke sana bantuan itu, nah itu perlu hambian mencari sak tamak-tamaknya tidak apa-apa, gitu loh. Tapi kalau pribadi tidak boleh dalam Islam. Okay? Kemudian jika tidak terpenuhi 3 syarat tadi Bapak Ibu, mendapatkan harta dengan cara apa? Orang yang ngasih tidak ikhlas, terus kita memakainya bukan dengan cara yang baik, terus tamak. Nah, itu harta tidak akan menjadi keberkahan, menjadi malapetaka, menjadi penyakit, menjadi masalah keluarga, kenakalan anak, dan sebab masuk neraka. Yang terakhir, hadis ini menunjukkan pentingnya harta yang berkah Bapak Ibu, dan pentingnya kita mencari keberkahan pada apapun ya. Keberkahan itu kan ada pada binatang. Masih ingat binatang yang kata Nabi berberkah itu apa? Apa? Hah? Bulan kemarin sehat dalam domba, kambing itu binatang. Kalau pohon itu kurma, tapi di sini kurma bisa buah mboten. Nabi ngomong kurma karena itu di sana Pak. Tapi sekarang akhir zaman ya, itu di Pasuruan ada kebun kurma kan? Iya, dan tumbuh masya Allah dan berbuah gitu. Terus makanan manusia juga ada yang berberkah, ada yang tidak. Makanan juga seperti itu. Waktu juga demikian, tempat juga seperti itu. Kayak masjid ya, itu tempat yang barokah Pak. Di dalamnya ada panjenengan ini orang-orang soleh semua insya Allah. Itu kan mendatangkan barokah kan.
gitu loh. Jadi kita itu diperintahkan mencari keberkahan. Saking pentingnya keberkahan itu Pak, ketika panjenengan dahar sunahnya kita makan itu kan pakai tangan kan. Itu kata Nabi jangan diangkat, jangan ditulis sampai dijilat. Jadi itu sunnah jenengan makan pakai tangan. Setelah habis makan itu dibersihkan piringnya sak bersih nih, terus tangan dijilat begini. Nggih. Dilokno orang, lo kok mirip binatangnya jangan apa? Lagi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kok. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala yarfa'is sahfah." Jangan seseorang mengangkat piring, sahfah itu nampan besar, hatta yal'aqwa. Ini bukan jari jemari loh, Pak. Meskipun ada hadis lain yang jari jemari, ini nampannya hatta yal'aqwa, sampai dia menjilati, au yul'iqaha, atau nyuruh orang lain menjilat. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita. Nggih. Nah, kan kata Nabi apa? Fa inna akhirat ta'ami fihil barakah, karena keberkahan terdapat pada makanan terakhir. Ini sabda Nabi Bapak Ibu sekalian. Ya kalau kita praktekkan ya paling dianggap orang ya Allah gila nih sampai segitunya. Tapi ini adalah hadis. Kalau hadisnya dhaif nggak saya sampaikan, Pak, ini hadisnya sahih masalahnya. Oke, seperti itu. Masih lama Isya? Masih 50 menit. Oke, sekarang hadis kelima, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini penting Pak, masya Allah. Ya bukannya hadis-hadis sebelumnya tidak penting ya. Cuma ini penting dan kita sudah sering mendengar kalau tidak salah ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha thayyib. Thayyib itu apa? Baik, suci. La yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang baik. Tidak menerima kecuali yang suci. Wa innallaha azza wa jalla, dan sesungguhnya Allah azza wa jalla amarul mu'minin, memerintahkan kaum beriman, bima amara bihil mursalin, seperti apa yang dia perintahkan kepada para rasul. Maksudnya apa? Perintah Allah kepada para rasul dengan kepada orang mukmin biasa itu sama Pak, gak ada perbedaan. Bukannya oh ini para rasul lebih tinggi tingkatannya jadi agak-agak begini, tidak begitu. Jadi sampai para rasul itu sama perintahnya kepada kaum beriman. Nah, faqala, maka Allah berfirman ini kepada para rasul, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat al-mu'minun 51. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik. Jadi para rasul itu disuruh makan yang baik-baik Pak. Bukannya oh sampean Nabi tidak apa-apa makan haram didik, tidak begitu. Jadi para rasul itu diperintahkan memakan yang baik-baik. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman ini kepada kaum beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik-baik yang kami rizkikan kepada kalian. Jadi perintahnya sama kepada para rasul, kepada orang-orang beriman, perintahnya sama, yaitu makanlah makanan yang baik, yang suci, yang halal. Tsumma dzakara abdan asy'atha akbar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menceritakan orang asy'atha akbar, rambutnya kusut Bapak Ibu, akbar, tubuhnya penuh dengan debu ya. Yutilus safar, safarnya lama. Rafi'an yadai, mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya Rabbi ya Rabb, wahai Rabbku wahai Rabbku. Nah ini kata para ulama kondisi orang haji Pak ketika wukuf di mana? Di Arafah. Dia di Arafah itu ya Rabbi ya Rabb sambil angkat tangan.
Dia sebagai musafir, rambutnya kusut, tubuhnya penuh dengan debu. Ini kan kondisi-kondisi yang menjadikan doa itu mustajab kan. Jadi ketika orang itu datang kepada Allah Ta'ala dengan kondisi yang rendah, musafir, angkat tangan, apalagi kondisinya sangat rendah tadi itu, kusut, penuh dengan debu, meskipun di Arafah Bapak Ibu, tapi wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan tumbuh, maksudnya diisi ya, dijejeli dengan barang haram, fa anna yustajabu lihadza, maka mana bisa Allah mengabulkan doa orang ini. Oke. Nah, ini pelajaran pertama Bapak Ibu. Tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah itu maha suci dan tidak menerima kecuali yang suci-suci. Jadi masih lama. Ini baru satu ini. Beri pertanyaan gitu kan. Jadi kalau gitu ini bulan depan insya Allah hadis kelima. Jadi monggo kalau ada yang ditanyakan Pak. Yang menjalankan. Oke, jadi pertanyaannya itu bagaimana dengan orang yang mengambil kuota haji dari reguler ke ONH, gitu tak? Ya, yang ditanyakan bukan oknumnya, tapi pelaku yang sudah berangkat dari ONH tadi itu, gitu tak? Oke, gitu pertanyaannya. Tersebut dijawabnya Pak BK. Ya wallahu a'lam, wallahu a'lam. Ya intinya kita itu diusahakan sebesar mungkin ya, jangan pernah menzalimi orang gitu. Ya tidak tahu seperti apa sistemnya itu, tapi intinya ya bagi yang sudah berangkat haji ya mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima kan begitu. Tapi kalau misalkan di sana ada kedzaliman, mengambil yang bukan haknya kan jelas. Ya, nanti tentang makanan yang halal ini sama seperti orang itu merampas harta anak yatim, kemudian dibuat beli baju diberikan kepada janda misalnya. Itu kan sama aja. Jadi ada kadang-kadang amal soleh itu menjadi tidak diterima ya gara-gara itu Pak. Jadi kalau misalkan ya kalau memang jelas itu kedzaliman, tapi saya kan tidak tahu sistemnya seperti apa gitu. Intinya orang itu yang berusaha sebaik mungkin. Kalau dia tidak tahu menau seperti apa, intinya dia bisa berangkat langsung dengan bayar ratusan juta, dia tidak tahu menau, terus dia haji dengan khusyuk yang mudah-mudahan diterima. Habis toh. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Barakallahu fikum. Semoga duduk panjenengan ini dicatat Allah Ta'ala sebagai iktikaf, sebagai kumpul orang-orang soleh, sebagai menghabiskan waktu dalam ketaatan kepada Allah. Matur nuwun. Di samping thalabul ilmi saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.